Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk terus belajar dan meraih ilmu demi menggapai cita-cita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Bapak semua, kita berjumpa lagi pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ini, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak harap kalian menyiapkan beberapa hal sebelum kalian membuka video ini. Silakan, lihat catatan. Yang pertama, kalian siapkan buku pena, jilid 6A. Ya. Setelah itu, siapkan alat tulis, boleh pensil ataupun pena. Baru selepas itu, kalian buka video ini dengan lengkap, agar tidak gagal dalam memahami maksud dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak Bapak semua, pada kesempatan ini Bapak sampaikan pertama tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau menemukan ide pokok. Baik, kemudian juga kalian silakan kalian buka mampu buku pernah halaman 15 menyimpulkan pada simpulan teks laporan. Pembelajaran kali ini kalian diharapkan bisa memahami tentang ide pokok dalam teks laporan ya. Setiap teks laporan itu mempunyai ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Akan tetapi ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok dalam satu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Satu, kalian baca isi paragraf dengan seksama. Lalu, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Terakhir, tentukan informasi yang ada dalam kalimat utama itu. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Hal tersebut akan memudahkanmu dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Nih, lihat contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram ya. Di tengah-tengah dalam kotak segi 4 ada namanya judul teks laporannya ditulis. Lalu ide pokok paragraf pertama apa? Ide pokok paragraf keduanya apa, ide pokok paragraf ketiga apa, dan ide pokok paragraf keempatnya apa. Oke, nah Bapak semua, sekarang kita coba latihan bersama ya. Kalian boleh buka buku halaman 15, kita sama-sama membaca sebuah teks yang berjudul tentang makanan olahan dari singkong. Ya, kita baca sama-sama. Cara membacanya yaitu dengan membaca cepat. Atau membaca cepat itu melihat dan membaca dalam hati. Oke, selesai semuanya dibaca. Sekarang saatnya kita untuk melihat pertanyaan pada halaman 16. Kalian kerjakan di buku, tulis masing-masing. Sambil mengisi video ini, kalian tahan terlebih dahulu atau jeda. Selesai nanti kalian mengisi, boleh dilanjutkan video ini. Oke, kita coba. Baik anak-anak, setelah kita mencoba menjawab latihan tersebut, sekarang kalian koreksi, kita jawab sama-sama ya. Sini Bapak pandu sambil melihat video, kalian koreksi hasil latihan bersama tadi. Kita lihat jawabannya. Jawaban pertama yaitu mengidentifikasi ide pokok teks laporan. Kalian diminta untuk menuliskan 5 informasi yang ada pada teks tersebut. Informasi yang pertama, lihat pada jawaban. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkong banyak digemari oleh masyarakat.
Kemudian yang ketiga, ada tanaman singkong banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat, singkong bisa diolah menjadi kue dan makanan tradisional. Yang terakhir, yang kelimanya, kalimat penting bisa ditemukan, Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong yang dikenal dengan nama getuk. Berikut jawaban nomor 2. Soal nomor 2, kalian diminta untuk menjelaskan kembali langkah-langkah membuat getuk. Langkah-langkah dalam membuat getuk. Pertama, singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya, singkong direbus hingga matang. Setelah itu, tambahkan gula dan garam, lalu haluskan. Setelah itu, getuk dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. Rasanya juga mantap. Sekarang kita lanjut jawaban nomor 3. Nomor 3, paragraf 1. Singkong merupakan salah satu makanan yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Kemudian pada paragraf 2-nya, ide pokoknya adalah daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong yang dikenal dengan nama getuk. Kemudian pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah langkah-langkah membuat getuk. Berikut kita lihat jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan teks bacaan kita lingkari pada poin A dan poin C. Itulah jawabannya anak-anak semua dari latihan hari ini. Kalian lihat hasilnya masing-masing. Berikut materi kita tentang simpulan. Apa sih simpulan itu? Dilihat, simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam sebuah teks laporan juga ada namanya simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Ikhtisar itu atau ringkasan akhir dari sebuah teks ya. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, kalian membaca teks itu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kalian temukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiganya, kalian hubungkan semua informasi yang kalian peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Oke, sekarang kita coba membuat simpulan dalam teks laporan. Coba kalian lihat teks laporan dalam bentuk bacaan ini, yaitu banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanaman padi. Oke, selesai kita baca teks secara keseluruhan. Kemudian langkah kedua, kita menemukan informasi penting dalam teks tadi yang kita baca. Apa saja informasi pentingnya? Yaitu tanaman jagung. Terus dijadikan sebagai alternatif tanaman padi, sebagai pengganti tanaman padi gitu kan. Karena waktu yang diperlukan untuk menanam jagung lebih cepat dan cara menanamnya juga cukup mudah. Lalu kita gabungkan semua hasil dari bacaan teks kita secara keseluruhan tadi, kemudian informasi yang kita dapatkan menjadi
satu pernyataan akhir seperti yang tertulis di atas. Oke anak-anak, itulah cara kita untuk membuat simpulan teks laporan. Baik anak-anak Bapak semua, terakhir untuk latihan kalian itu silakan kalian buka buku Bopena halaman 25 latihan soal subtema 1 yang muatan bahasa Indonesia KD 3.1 ya, yang nomor 1 sampai nomor 5. Jadi ada 5 soal yang harus diselesaikan. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami ilmunya dengan baik dan jangan pernah malas apalagi mengeluh dalam mengerjakan tugas, karena semakin tinggi kelas kalian maka semakin tinggi pula pelajaran atau juga ilmu yang kalian harus kuasai. Demikian, sampai jumpa. Apa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.